Roberto Mancini mengaku kaget dengan skuad Garuda kini yang dihuni banyak pemain mewah. Menteri Arab Saudi sampai melakukan hal ini. Kian lengkap, 5 pemain abroad resmi tiba di Jeddah, Arab Saudi. Fans timnas kembali getarkan bandara Jeddah. Bukan pemain biasa, beberapa pemain Garuda masuk daftar pemain yang diwaspadai Roberto Mancini. Serta beberapa berita timnas Indonesia malam ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Sebanyak 5 pemain abroad timnas Indonesia tiba di Arab Saudi pada hari Senin, 2 September 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Mereka ialah Karvin Veldong, Shaini Patinama, Justin Hubner, Rafael Struy, dan juga Ivar Jenner. Hal itu terlihat dalam unggahan Justin Hubner di stories Instagram pribadinya. Jika di total sudah ada 17 pemain yang tiba di Jeddah, Arab Saudi. Selain 5 nama di atas, sudah ada 12 personil dari klub-klub Liga 1 2024 yang sudah tiba di Tanah Suci pada Minggu 1 September kemarin. Sebut saja nama seperti Nadio Argawinata, Adi Satrio, Hernando Ari, Rizky Ridho, Wahyu Prastio, Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan juga Hoki Caraka. Lalu bagaimanakah dengan 9 nama lainnya? Mereka masih dalam perjalanan ke Arab Saudi. Sayangnya tidak semua pemain yang dibawa ke Arab Saudi dapat dimainkan. Ada 2 pemain yang dipastikan absen melawan Arab Saudi, yakni Justin Hubner dan juga Martin Paes. Justin Hubner harus menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Sementara itu Martin Paes belum bisa didaftarkan melawan Arab Saudi dan baru tersedia kontra Australia. Karena itu menarik menanti hasil yang didapat timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi. Pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini mengungkapkan peran negara lewat pejabatnya dalam persiapan The Green Falcon jelang menghadapi timnas Indonesia. Roberto Mancini tidak main-main dengan persiapan Arab Saudi menyambut timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Matchday pertama grup C antara Arab Saudi kontra timnas Indonesia digelar pada hari Jumat, 6 September 2024 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Pelatih timnas Arab Saudi mengakui semua lawan yang dihadapi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah tim yang kuat, termasuk timnas Indonesia. Terlebih skuad Garuda menjadi lawan pertama yang akan dihadapi. Tekanan besar tentu dirasakan Roberto Mancini. Karena itu persiapan matang harus dilakukan timnya. Prosesnya pun tidak sepele. Menteri dan Ketua Umum Federasi Arab Saudi sampai turun tangan. Duel kontra timnas Indonesia bukan perkara main-main. Itulah mengapa pelatih asal Italia itu meminta agar anak asuhannya tampil all-out. Status tuan rumah seperti masih kurang bagi Arab Saudi untuk meladeni tamu dari Asia Tenggara besutan Sintayong. Dalam waktu dekat, kami akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Dan ini tidak akan mudah, karena kami menghadapi tim-tim yang kuat. Tetapi kami akan mengeluarkan semua kemampuan, komitmen, dan determinasi untuk lolos, kata Roberto Mancini. Bukan tanpa alasan mengapa elemen negara turun tangan di babak ini. Arab Saudi memang mematok target besar, sementara Mancini berani sesumbar besar pula. Target tinggi dipatok mantan pelatih Manchester City bersama The Green Falcon. Tidak hanya tampil di putaran final Piala Dunia 2026, tetapi juga memenangi trofi Piala Dunia. Menteri Olahraga Arab Saudi dan Presiden Federasi sangat kompeten dan sangat dekat dengan tim. Ada perhatian dan keinginan besar untuk mengembangkan sepak bola Arab Saudi dan kembali memenangkan beberapa trofi penting, tambah Roberto Mancini. Mancini juga sempat dibuat terkejut dengan banyaknya pemain naturalisasi serta abroad yang ada di tubuh timnas Indonesia saat ini. Ia mengaku kekuatan timnas Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata pada laga 6 September mendatang. Mancini menambahkan pemain abroad dan naturalisasi timnas Indonesia saat ini juga bukan pemain biasa. Ia mengakui wajah pemain timnas saat ini dominan adalah pemain yang berasal dari Belanda, di mana negara Belanda adalah negara yang banyak mencetak pemain-pemain top dunia. Pemain mereka timnas Indonesia kali ini dihiasi pemain-pemain berkualitas. Dilihat dari materi mereka saat ini, mereka banyak menaturalisasi pemain berdarah Indonesia Belanda. Dan mereka pemain-pemain yang tidak bisa diremehkan di liga luar yang mereka bela. Saya mengenal beberapa pemainnya, termasuk para pemain mudanya.
Kalian juga harus mewaspadai kiper baru mereka. Walaupun tidak akan bermain melawan kami, mereka berhasil mencetak kiper top Martin Paes yang tampil gemilang di liga yang dimainkan oleh Messi di sana. Jelas Roberto Mancini. Mendengar ucapan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini, kualitas timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini terbilang cukup mewah, lantaran dihuni sejumlah bintang berkualitas dan berkelas. Menghadapi Arab Saudi pada pertandingan pembuka, timnas Indonesia bisa dibilang jadi laga sulit buat Merah Putih. Pasalnya, Indonesia harus menjalani laga tandang serta tampil di tengah gemuruh para supporter tim tuan rumah. Meskipun begitu, pelatih Sintayong mengaku bakal tetap mempersiapkan anak asuhannya dengan baik demi raih poin perdana. Untuk laga melawan Arab Saudi nanti, Sintayong telah memanggil 26 pemain yang bakal menjadi tumpuan. Jika dilihat dari materi yang ada, timnas Indonesia tidak bisa dianggap remeh, lantaran kualitas skuad Garuda cukup berkelas kali ini. Dari laman resmi PSSI terpantau jika timnas Indonesia memiliki 4 penggawa yang mentas di kasta teratas Eropa untuk menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Sebut saja nama seperti Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangun yang bermain di kasta teratas Liga Belgia, J.I. Jess yang berlaga di Serie A Italia, serta Calvin Verdong yang bermain di era divisi Belanda. Selain pemain dari kasta teratas Eropa, skuad asuhan Sintayong juga diperkuat bintang dengan market value termahal di kawasan ASEAN. Dia adalah Tom Haye. Pemain berusia 29 tahun tersebut merupakan pemain paling mahal di Asia Tenggara dengan harga pasar mencapai 3 juta euro atau setara 52,14 miliar. Angka tersebut jauh mengungguli Gareth Holtman, gelandang naturalisasi Filipina yang menjadi pemain termahal kedua di ASEAN dengan harga 1 juta euro. Tidak cuma dari segi materi pemain, kualitas timnas Indonesia juga benar-benar mentereng, lantaran dilatih sosok yang punya jam terbang di sepak bola dunia. Sintayong yang menjadi nakoda skuad Garuda saat ini punya rekam jejak memukau termasuk juara Liga Champions Asia bersama Seongnam Ilhwa Chunma. Selain itu, Sintayong juga menjadi sosok yang membuat timnas Jerman tersingkir di penyisian grup Piala Dunia 2018 setelah Korea Selatan besutannya mampu menang 2-0. Lantas dengan skuad bermaterikan pemain bintang serta sosok pelatih berkelas Sintayong, mampukah timnas Indonesia melanjutkan rekor dan juga lolos ke putaran final Piala Dunia 2026? Menarik untuk dinantikan.